Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu dengan materi yang berjudul Independent Test, tugas statistik farmasi. Yang pertama, di sini judulnya, yaitu judul penelitiannya, perbedaan tekanan darah sistolik pasien hipertensi yang menggunakan kombinasi obat antihipertensi dibandingkan dengan monoterapi di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X. Penjelasan singkatnya, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross-seksional yang dilakukan di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan antara pasien yang hipertensi yang mendapatkan terapi kombinasi obat antihipertensi, misalnya kombinasi amlodipin dan valsartan, dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan monoterapi, hanya amlodipin saja. Pemilihan topik ini didasarkan pada fenomena klinis di mana banyak pasien hipertensi yang tidak mencapai target tekanan darah dengan monoterapi, sehingga memerlukan kombinasi obat. Sebagai mahasiswa farmasi, pemahaman terhadap efektivitas terapi ini penting untuk memberikan edukasi dan konseling obat yang tepat kepada pasien. Variabel penelitiannya variabel independen, jenis terapi obat antihipertensi. 1 sama dengan monoterapi, 2 sama dengan kombinasi. Variabel dependen, tekanan darah sistolik pasien mmHg, data numerik berskala rasio. Hipotesanya itu hipotesis nihilnya H0-nya, tidak terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik yang signifikan antara pasien hipertensi yang menggunakan monoterapi obat antihipertensi dengan pasien yang menggunakan kombinasi obat antihipertensi di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X. Hipotesis alternatif atau H1-nya itu terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik yang signifikan antara pasien hipertensi yang menggunakan monoterapi obat antihipertensi dengan pasien yang menggunakan kombinasi obat antihipertensi di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X. Tingkat signifikansinya itu 0,05. Yang keempat, kita masukin datanya. Berikut adalah data simulasi tekanan darah sistolik mmHg dan 30 pasien hipertensi, 15 pasien monoterapi dan 15 pasien kombinasi yang diukur setelah 4 minggu pengobatan. Data mentah. Oke. Di sini terdapat datanya sampai 15. Cara input data ke SPSS-nya itu ada di SPSS, klik variabel Q. Name-nya tekanan darah, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya tekanan darah sistolik, measure-nya skala. Itu terus name-nya kelompok terapi, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya kelompok terapi, value-nya 1, monoterapinya 2 sama dengan kombinasi, measure-nya nominal, data view-nya, masukkan data tekanan darah pada kolom tekanan darah dan kode kelompok 1 atau 2 pada kolom kelompok terapi. Tutorial SPSS-nya uji normalitas. Nah, itu sebelum melakukan uji harus memenuhi asumsi normalitas. Klik analis, deskripsi statistik, explore, masukkan variabel tekanan darah ke kotak dependent list. Masukkan variabel kelompok terapi ke kotak factor list, klik tombol plot, centang normality plot wet test. Klik continue, lalu OK. Langkah 2, uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan bersamaan dengan uji T di SPSS. Langkah 3, uji independent sample test. Ini adalah uji yang ingin kita coba. Itu caranya, klik analis, terus pencet compare means, pilih independent sample test. Masukkan variabel tekanan darah ke kotak test variabel, masukkan variabel kelompok terapi ke kotak grouping variabel. Klik tombol define groups, pada grup 1 masukkan angka 1, pada grup 2 masukkan angka 2. Klik continue, lalu OK. Nah, output SPSS-nya output 1, uji normalitas, test of normality, kelompok Kolmogorov, Smirnov, Sabirov, Bill. Statistiknya 0,142, kombinasinya 0,138, DF-nya 15, kebebasan satunya 15. This is a lower bound of the true significance. Output 2-nya grup statistik, kelompok N-nya monoterapinya 15,150, kombinasinya 15,132. N-nya 15, sama-sama 15, M-nya 150,0,
yang kombinasi 132,47, standar defisiasinya Mayana 1,1, yang kedua 1,041. Output 3, independent sample testnya itu Levens test for equity of variance, yang kedua t-test sig-nya 0,625, f-nya 0,245. Interpretasi output A. Interpretasi uji normalitas. Berdasarkan output test of normality, kelompok monoterapi nilai Shapiro-Wilk-nya itu 0,965 dengan p-value-nya 0,751, lebih besar daripada 0,05. Kelompok kombinasinya 0,97 dengan p-value 0,85, itu lebih besar juga dari 0,05. Jadi kesimpulannya, karena p-value-nya lebih besar dari 0,5 untuk kedua kelompok, maka data tekanan darah sistolik pada kedua kelompok terapi berdistribusi normal. Asumsi normalitas terpenuhi. Yang B, interpretasi uji homogenitas. Berdasarkan output Levens test, nilai F-nya 0,24 dengan value 0,62, lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, karena p-value-nya lebih besar dari 0,5, maka varian data kedua kelompok adalah homogen atau sama. Asumsi homogenitas terpenuhi. Interpretasi uji independen t-test, karena asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka kita menggunakan baris equal variance assumed. Hasil pengujiannya itu yang pertama nilai T hitung. Nilai T hitungnya ini kita dapat 11,234. Yang kedua derajat kebebasan atau DF. DF-nya ini kita dapat 28,3. P-value-nya kita mendapatkan 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Band difference-nya 17,53 mmHg, 95 derajatnya persennya, confidence intervalnya 14,335 sampai 20,731. Pengambilan keputusannya, karena p-value 0,00 itu lebih kecil daripada 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai T hitungnya 11,234, lebih besar dari T tabel. Pada kebebasan 28 dan A-nya 0,05. Jadi dapat kita simpulkan kesimpulan statistiknya, terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik yang sangat signifikan antara pasien hipertensi yang menggunakan monoterapi dengan pasien yang menggunakan kombinasi obat antihipertensi. Interpretasi klinis, rata-rata tekanan darah sistolik kelompok monoterapi itu 150,00 mmHg, SD-nya 4,47, sampai rata-rata tekanan darah sistolik kelompok kombinasi 132,47 mmHg. Selisih rata-ratanya itu 17,53 mmHg, lebih rendah pada kelompok kombinasi. Interval kepercayaan 95%. Perbedaan sebenarnya berkisar antara 14,34 sampai 20,73 mmHg. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji independent sample t-test, dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik yang sangat signifikan secara statistik antara pasien hipertensi yang mendapatkan terapi monoterapi obat antihipertensi dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi kombinasi obat antihipertensi. Pasien yang menggunakan kombinasi obat antihipertensi memiliki rata-rata tekanan darah sistolik lebih rendah sebesar 17,53 mmHg. Nah, dibanding dengan pasien yang menggunakan monoterapi. Hasil ini menunjukkan bahwa terapi kombinasi obat antihipertensi lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah sistolik pasien hipertensi dibandingkan dengan monoterapi di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X. Temuan ini sesuai dengan literatur farmasi klinis yang menyatakan bahwa kombinasi obat antihipertensi dengan mekanisme kerja yang berbeda dapat memberikan efek antihipertensi yang lebih baik melalui sinergisme farmakologis. Disarankan kepada tenaga kesehatan untuk mempertimbangkan pemberian terapi kombinasi pada pasien hipertensi yang tidak mencapai target tekanan darah dengan monoterapi, dengan tetap memperhatikan profil keamanan dan interaksi obat. Di sini saya juga mencantumkan video tutorialnya, video YouTube-nya, dan daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.